Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para narasumber kita yang tadi baru saja memberikan sambutan demi sambutan, yaitu yang pertama Bapak Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, ya, Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan sekaligus sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali dan Ketua Asosiasi FKUB se-Indonesia, ya. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Haji Jumari dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali, ya. Sekretaris MUI yang tadi sampaikan bahwa ketuanya memang sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Salam hormat saya buat Pak Ketua MUI, ya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Imade Bandem Dananjaya, Wakil Ketua Parisada Hindu Buddha, ya, Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali. Ya, salam hormat juga buat Pak Ketua, Pak. Juga Bapak Adi Natali, ya, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dari Matakin, ya, Provinsi Bali. Hadir juga bersama kita tokoh kita Haji Taufik, ya, Ketua MUI Bali periode 2010-2020. Juga para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh paguyuban yang hadir dalam kesempatan ini. Mohon maaf saya sekalian izin mengabsen sekaligus biar kenal gitu, ya. Karena mungkin kalau Pak Hilmun udah kenal, saya baru ini mungkin sebagiannya ada yang baru saya kenal. Hadir di sini katanya dari PHDI. Mana PHDI? Oh, dari Bapak ya, PHDI sendiri, ya. Dari Alisa Khadijah. Hadir juga, ya, Alisa Khadijah. Ashifa Flobamora. Alhamdulillah. Dari IKADI. Alhamdulillah, ya. Dari FPSI. Dari Ampel. Ampel nih apa? Iya, belum hadir, ya. Dari Al Irsyad. Alhamdulillah, jazakallah. Dari FKUB Bali. Oh iya, sekaligus, ya. Iya. Oh iya, iya, makasih. Iya, makasih Pak Agung. Dari Al Hidayah, iya. Dari Bamu Sunda Bali, atur nuhun Kang. Dari Wanita Islam, iya. Dari IKMS, IKMS nih Padang, ya. Dari Pemuda Konghucu, iya, makasih deh. Dari Wanita Konghucu, terima kasih. Dari Rumah Aspirasi Umat Tabanan. Oh iya, makasih. Dari Ijmi Bali. Oh iya, makasih. Dari Hidayatullah. Alhamdulillah. Dari Yayasan 108 Bajre, ini Pak Dewa, ya. Alhamdulillah. Tokoh masyarakat Bedugul Tabanan. Wah, Allah. Semangatnya luar biasa, ya. Dari PPAD juga sekaligus, ya. Oh, PPAD. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa nih, ya. Dari Persis. Oh iya, ya, makasih. Dari Perempuan Lintas Agama. Oh iya, makasih. Dari Hijrahnet. Iya, sama-sama, ya. Dari Wahda Islamiyah. Alhamdulillah, makasih. Dari Dewan Dakwah Islami. Ah ya, alhamdulillah Kiai, ya. Dari Sahabat Subuh. Ada, ya, Sahabat Subuh. Oh iya, Sahabat Subuh. Dari Salimah. Pengurus Salimah, iya. Luar biasa, aplaus buat kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPW PKS Bali, Pak Hilmun Nabi beserta DPTW dan seluruh jajaran panitia yang luar biasa menyelenggarakan acara dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Saya hadir ke sini alhamdulillah dibersamai oleh Ketua Bidang BPU yaitu Kiai Haji Ali Ahmadi.
ya, Al-Hafiz, dan juga salah satu dewan pakar di pusat, yaitu Kolonel Purnawirawan Pak Subagio AS. Ya. Alhamdulillah bisa hadir secara langsung ke sini karena saya tadi menganggap bahwa ini silaturahimnya virtual. Ya, kalau silaturahim virtual rasanya kurang serg, nggak bisa melihat dan menatap wajah senyuman indah dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya minta ya, insya Allah saya hadir secara fisik ke tempat ini dan alhamdulillah bisa dibersamai tadi oleh Kiai Haji Ali Ahmadi dan Pak Kolonel Purnawirawan Subagio. Tentu ini menjadi satu momentum yang sangat luar biasa ya, karena kita sudah mendengar bahwasanya Bali ini sebagai etalase dari kehidupan, keragaman dan keragaman etnik dan keragaman tadi agama. Yang tadi dikatakan bahwa ini sebagai barometer nasional. Ya, artinya melihat bagaimana tingkat kedamaian yang ada di antara masyarakat di Indonesia, itu barometernya bisa dilihat tadi adalah Bali gitu Pak. Ya. Jadi ini saya apresiasi. Ya, kalau hadir di tengah ini betul-betul berbagai elemen dalam suasana yang damai, mudah-mudahan ke depan kita optimis, Indonesia juga akan bisa menjadi damai. Tentu semua ini harus penjagaan dari kita semuanya ya. Oleh karena itu saya sering menekankan kepada PKS di berbagai daerah untuk merangkul seluruh elemen anak-anak bangsa ini. Karena sangat sulit untuk membangun Indonesia yang sedemikian besar, tadi dari Sabang sampai Merauke, katanya dari Miangas sampai Pulau Rote, ini sedemikian banyak komunitas, banyak lintas agama, lintas budaya, bahasa juga sedemikian bertebaran, maka sangat berat kalau ini hanya dilakukan oleh sendirian saja. Ya, itu makanya saya sering mengungkapkan sebuah untayan syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban Indonesia yang lebih baik kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan. Ya, falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau 1000 orang yang membangun, menghancurkannya cukup oleh 1 orang saja, betul? Fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, 1 partai yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Saya kira bangunan ini kira-kira akan terwujud nggak Pak? Nggak akan bisa terwujud. Oleh karena itu kebersamaan ini menjadi suatu kunci ya, menjadi kata kunci untuk kita bangun bersama negeri kita ini dengan lebih baik. Siap kira-kira itu? Alhamdulillah. Merdeka! Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu mengawali itu semua perlu ada komunikasi yang intensif di antara elemen-elemen anak bangsa. Seringkali kita salah di dalam mempersepsikan, salah mengambil sikap dan langkah karena kita kadang tidak mendengarkan secara langsung, ya, tidak ada dialog dan komunikasi secara langsung. Oleh karena itu kenapa tadi saya mencanangkan setelah saya diminta untuk jadi presiden PKS, politik PKS ke depan adalah politik silaturahim. Ya. Sehingga saya meminta ini bukan dilakukan saja oleh di DPP, tapi di DPW, DPD, DPC, bahkan sampai DPRA, terus ajak silaturahim, hadir menyapa tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen yang ada di tengah masyarakat, tokoh-tokoh bangsa. Saya kira ini yang kemudian bisa terjadi tadi dialog, terjadi dalam silaturahim itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga dengan itulah kemudian bisa menyerap berbagai aspirasi dan kemudian disampaikan dan diperjuangkan di lembaga-lembaga legislatif atau di eksekutif. Nah, oleh karena itu ini silaturahim ini yang kemudian saya meminta mengajak seluruh struktur untuk bergerak bersilaturahim ke berbagai tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga yang lain. Alhamdulillah saya sering dapat laporan dari Pak Hilmun Nabi ini rajin silaturahim ke tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, juga lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Bali ini ya. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian sudah menerima kehadiran Ketua DPW PKS Pak Hilmun Nabi serta jajaran, sehingga menjadi bagian yang memang bisa
komunikasi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu PKS menyadari tadi karena PKS juga bukan sebuah partai yang memiliki kemewahan di dalam perolehannya, ya. PKS juga hanya secara nasional ini hanya memperoleh 8,21%. Ya, untuk nyapres aja nggak bisa satu sendirian, Pak Ketua. Ya, tapi perlu koalisi dengan yang lain. Ya, walaupun sekarang kita juga sedang mengajukan judicial review terhadap ketentuan presidential threshold 20%. Karena kita menganggap bahwa ketentuan ini nggak ada dasar hukum yang kuat, nggak ada kajian akademis yang kuat, sehingga kemudian tim hukum kami melakukan kajian dan hasil kajiannya dari berbagai negara dan termasuk penerapan 5 tahun pemilu di negeri ini, itu kisarannya harusnya ya dalam kajian itu ya presidential thresholdnya antara 7 sampai 9%. Nah, jadi itu kajian kami ya, sedang diproses sekarang dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tapi belum sampai pada sebuah keputusan ya di sana. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami sangat terbuka memberikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian berbagai elemen yang ada di tengah masyarakat untuk mari kita bersama-sama membangun negeri ini. Jika tadi ingin melalui partai politik, ya kami siap untuk terbuka menampung Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah beberapa elemen sangat menyambut ya, termasuk tadi Pak Kolonel Subagio AS, ini juga yang kemudian bergabung sebagai Dewan Pakar di PKS Pusat. Ya, juga ada Letnan Jenderal Muhammad Munir juga ya, sudah menjadi Dewan Pakar di pusat, dan mudah-mudahan untuk tingkat di wilayah, di daerah ini juga bisa silahkan kalau ada yang ingin bergabung dengan PKS. Tentu tadi karena menyadari sungguh ini sesuatu kerja-kerja yang besar yang tidak akan bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu ya PKS juga harus banyak belajar dari bagaimana sikap kenegarawanan para founding father kita, para pendiri bangsa kita, bagaimana kenegarawanan Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, dan Alexander Maramis ya. Termasuk pahlawan-pahlawan nasional kita, I Gusti Ngurah Rai misalnya. Mereka semua menjadi contoh teladan bagi kita ya, sebagai insan negarawan dan pemimpin yang sudah selesai dengan kedewasaan mereka di dalam menyikapi berbagai perbedaan-perbedaan ini. Jangan kemudian kita disibukkan dengan perbedaan-perbedaan sementara nggak mampu dan nggak bisa membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira dengan keragaman yang Allah berikan kepada kita semuanya, ini yang justru menjadi modal kita untuk mari kita bersatu padu, mari kita bergandengan tangan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Siap kira-kira begitu? Dan sekali lagi itu etalasenya tentu saya berharap ada di Bali, insya Allah ya. Saya sangat sepakat dengan apa yang sering dikumandangkan oleh mantan Presiden Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Beliau menganggap bahwa politik ini janganlah dianggap sebagai politik yang menakutkan, tapi anggaplah ini politik romantis. Ya, seperti orang cari pasangan ya romantis gitu. Nah, jadi begitulah politik. Jadi jangan kita kemudian menganggap ketegangan-ketegangan yang ada di politik. Saya di 2008 pernah berhadapan maju di dalam kontestasi pilkada ya di Kota Bekasi, dan saat itu memang saya belum berhasil menjadi wali Kota Bekasi. Tapi dalam kesempatan 5 tahun yang berikutnya, karena saya masih tetap menjaga hubungan baik dengan wali kota itu, akhirnya wali kota itu yang mengajak saya menjadi wakilnya. Dan periode 2012 itu ternyata pilkadanya dimenangkan. Jadi wali kota yang dulu berhadapan dengan saya jadi pasangan saya di 2013-2018. Ya. Nah, jadi saya kira ini menjadi semacam sesuatu yang tidak menegangkan politik ini. Ibarat main bulu tangkis, badminton, karena saya dulu suka main bulu tangkis. Ya, ada kalanya ini ada sebuah permainan. Kadang-kadang kita berhadapan, tapi ada kalanya juga kita berpasangan dengan partner kita.
Nah, jadi kalau ini dilakukan seperti itu, saya kira akan meminimalisir ketegangan-ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat ini. Dan tentu ini perlu kedewasaan, bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Oleh karena itulah, dalam upaya yang kedua saya setelah diamanahkan menjadi presiden partai, saya juga menegaskan pada struktur PKS bahwa politik yang saya lakukan ke depan adalah politik pemberdayaan. Dan ini sebagai sebuah upaya untuk melawan politik uang. Kenapa? Kalau money politik, politik uang, mungkin kerja-kerjanya hanya pada saat menjelang pemilihan dan pencoblosan, betul? Tapi kalau politik pemberdayaan nggak mungkin bisa dilakukan seperti itu, hanya pada saat pencoblosan. Oleh karenanya dari sekarang saya minta seluruh struktur, seluruh kader dan simpatisan bekerja dari sekarang, memberdayakan masyarakatnya. Dengan itulah masyarakat akan bisa berdaya dan kemudian tertambat hatinya pada PKS. Nah, kalau kita nggak bekerja dari sekarang, sangat berat kemudian untuk bisa melawan politik uang. Nah, oleh karena itulah mungkin kalau hari-hari ini ada struktur yang mulai mendekati Bapak Ibu saudara sekalian dalam bentuk silaturahim atau memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya, ya mohon itu juga dimaklumi ya, bahwa ini karena politik kami adalah tadi politik pemberdayaan. Ya, kami terinspirasi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat minum air Zam-Zam itu ya. Ketika saat minum air Zam-Zam, Rasul mengajarkan pada kita sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari berbagai penyakit. Inilah lapangan pemberdayaan yang dilakukan oleh kader-kader PKS. Ya, pertama adalah lapangan keilmuan sehingga mencoba untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin memberikan beasiswa dan sebagainya. Ini lapangan pendidikan sehingga pendidikan masyarakat akan bisa lebih meningkat dan masyarakat akan bisa menjadi pintar. Yang kedua adalah lapangan memberdayakan ekonomi, rizqan wasi'a, sehingga ekonominya bisa lebih berdaya dan bisa lebih sejahtera dan akhirnya dia bisa menjadi seorang yang kaya. Dan yang ketiga adalah wasyifaan min kulli da', kesembuhan dari berbagai penyakit, karena harapannya dengan itu masyarakat akan menjadi sehat. Itu yang diharapkan oleh PKS. Masyarakat bisa menjadi pintar, masyarakat bisa menjadi kaya, masyarakat bisa menjadi sehat. Disingkatnya PKS, pintar kaya sehat. Jadi itulah harapan-harapan kami, sehingga insya Allah dalam membangun Indonesia yang besar ini tentu kita berharap adanya kebersamaan dari berbagai elemen anak-anak bangsa, termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Ide ya, kita juga harus menjaga tentu di mana bumi dipijak, disitulah langit harus kita junjung. Dan tadi katakan ngajegang Bali, ya, siap ngajegang Bali? Oh, alhamdulillah ya. Ya, kalau ini kita sama-sama menjaga Bali, insya Allah Bali tetap kondusif dan Bali tetap menjadi sebuah kebanggaan kita bersama seperti yang tadi dinyanyikan oleh adik kita. Siapa tadi? Ade ya, ya. Saya kira itulah yang saya dapat sampaikan dan terima kasih apresiasi sekali lagi pada Bapak Ibu saudara sekalian yang berkenan hadir dalam acara kesempatan dialog kebangsaan kali ini. Dan terakhir saya ingin tutup dengan sebuah pantun. Rindu sangat suasana pedesaan, sungguh aman, damai dan sentosa. Melalui dialog kebangsaan, mari kolaborasi membangun bangsa. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Saiku atas